Para pemirsa, uh, pertama-tama saya ingin perkenalkan diri. Nama saya Mikael Lino, usia 86 tahun, tinggal di Denpasar, Bali, asal dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Nah, saya mau pemirsa sekalian juga mempunyai kondisi tubuh yang sehat, segar, penuh dengan semangat untuk mengisi kehidupan kita masing-masing, dan tentunya dengan bersandar kepada kasih kuasa daripada Allah yang Maha Kuasa, Tuhan kita Yesus Kristus. Kesehatan tubuh itu ditentukan oleh betapa segar tidaknya organ-organ dalam, artinya alat-alat tubuh bagian dalam di bawah kulit kita yang tidak bisa kita raba atau kita lihat. Nah, tujuan daripada latihan olah tubuh ini khususnya saya tujukan kepada para usia lanjut, meskipun tidak terbatas atau tidak dibatasi untuk usia muda, karena lebih gampang untuk usia muda untuk melakukan gerak tubuh ini atau gerak olah tubuh atau olahraga daripada para usia lanjut. Sehingga akan terlihat bahwa semua gerakan ini punya scientific approach, punya pendekatan-pendekatan ilmiah yang menjadi profesi saya sejak tahun 1958. Kalau waktu yang sangat lama. Tetapi pengetahuan, keterampilan yang saya peroleh waktu itu, saya tetap dengan setia rutin melakukannya. Meskipun volumenya dari tahun ke tahun makin menurun karena kondisi tubuh saya atau karena usia, dan saya mengetahui dengan benar betapa kuat tubuh saya untuk melakukan semuanya itu. Oleh sebab itu, khususnya untuk kita para lansia, akan terlihat bahwa latihan-latihan ini mempunyai 4 faktor penting yang harus diperhatikan atau yang mendasari gerak-gerak tubuh yang akan kita lakukan melalui contoh yang akan saya berikan. Yang pertama itu kita harus sering bikin peluesan atau pelepasan pergelangan tubuh dari kaki, tangan, leher, bahkan otot-otot mata misalnya atau bibir, di mana ada otot di situ perlu peluesan, pelepasan gitu. Dan juga di mana ada pergelangan itu perlu digerakkan. Sehingga gerak seperti ini itu dilakukan di mana saja, kapan saja. Apalagi udara dingin. Tujuannya jelas, saya kira hampir kita semua mengetahui bahwa kalau badan mengalami suhu udara yang dingin, yang mengganggu kesegaran tubuh kita membuat pemanasan. Sehingga nah, ada 4 hal secara ilmiah yang harus kita lakukan untuk pergelangan dan otot-otot tubuh kita. Nanti secara anatomi, fisiologis itu bisa dijelaskan lebih detail, karena memang kami juga
studi atau pengetahuan atau pendidikan yang kami alami puluhan tahun yang lalu itu karena menyangkut tubuh manusia, jadi kami harus belajar segala ilmu pengetahuan mengenai tubuh manusia. Jadi ada 4 hal saya katakan tadi, yaitu pertama pelepasan atau pelewasan otot dan sendi-sendi tubuh. Yang kedua untuk peregangan. Jadi kita mengadakan gerak-gerak tubuh untuk meregangkan otot, begitu. Nah, dalam melakukan itu tentu akan merasa sakit sementara, dan itu hanya rasa sakit, bukan penyakit tapi rasa sakit. Tapi itu harus dilakukan sebagai bagian daripada pemanasan tubuh. Nah, kalau supaya tubuh itu tidak kaget waktu kita melakukan olah tubuh atau olahraga atau apapun juga. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat atau yang ketiga adalah menguatkan otot-otot. Nah, meskipun dalam usia lanjut daya otot itu makin menurun sesuai dengan usia kita, juga dengan cara hidup kita, lingkungan kita, itu menyebabkan bagaimana kondisi tubuh kita. Tetapi itu harus kita lakukan untuk mengembalikan fungsi otot kalau syarat-syarat yang saya katakan tadi, yang 3 sebelumnya itu kita lakukan. Jadi menguatkan otot. Nah, jadi menguatkan otot boleh pakai alat, boleh tidak usah hanya dengan gerak saja, hanya kita akan memperhatikan volume, kecepatan, dan berapa kali harus digerakkan. Begitu. Lalu yang terakhir juga tidak kalah pentingnya, yaitu keseimbangan tubuh. Keseimbangan tubuh manusia dari tahun ke tahun itu makin menurun, apalagi usia lanjut. Itu sangat harus diperhatikan. Tapi dengan melalui latihan-latihan ini kita coba meraih kembali daya kemampuan kita untuk menjaga keseimbangan tubuh. Begitu. Sebab banyak terjadi kalau seorang tua sudah keseleo atau kena sesuatu sebab badan sudah cenderung miring ke kiri, untuk kembali susah, karena koordinasi antara pemikiran dan kemampuan penyampaian berita dari otak ke otot-otot untuk bereaksi sudah makin menurun, makin melemah. Oleh sebab itu saya kira bagian pertama ini saya akhiri, dan saya mau memulai dengan gerakan yang pertama. Nah, semua kejadian itu ditentukan oleh waktu dan tempat juga. Nah, sekarang kita ada waktu, tempat kita misalnya sekarang kita mulai dari awal kehidupan kita hari-hari itu kan, kita mulai dari pagi hari. Itu pasti semua orang bangun dari tempat tidur atau sadar dari ketidurannya, terus mulai bergerak. Nah, di sini ada kursi, sofa, dan mari kita menganggap bahwa ini tempat tidur. Sehingga gerakan olah tubuh kita, olahraga kita, atau latihan jasmani kita yang pertama itu di tempat tidur. Jadi saya katakan tadi tempat dan waktu. Jadi waktu bangun tidur, di tempat tidur kita sudah bisa melakukan usaha-usaha untuk tubuh kita itu meraih kesegaran. Sebab kalau organ-organ tubuh kita itu segar, kesehatan tidak menjadi masalah yang penting. Bahkan penyakit juga bisa hilang. Ya, nah itu lebih banyak kita bicara soal medis,
pada kesempatan yang berikut atau sambil saya melakukan ini. Jadi kalau saya bangun tidur, tentu berdoa dan lain-lain. Setelah itu apa yang saya akan lakukan ini? Jadi yang pertama adalah pelepasan. Nah, kalau pelepasan mungkin mulai dari leher saya gerakan. Gitu ya. Kenapa manusia ini bisa melakukan gerakan ini? Karena memang struktur dari tubuh ini itu ada susunan kerangka tubuh. Itu terdiri dari tulang, sendi-sendi, lalu saraf dari otak dan lain-lain itu melalui tulang belakang, lalu bercabang ke seluruh tubuh. Jadi yang pertama yang kita bisa lakukan adalah leher ini digerak-gerakan ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Pada saat yang sama itu Anda akan merasa ada aliran suhu panas. Nah, di mana ada gerakan, di situ ada pembakaran di dalam otot kita. Nah, kita tidak bisa buang waktu lebih banyak menerangkan tentang itu. Para pemirsa, terima saja informasi, keterangan yang saya sampaikan. Karena apa yang saya sampaikan ini saya alami ya berdasarkan pendekatan ilmiah, juga Anda semua akan alami kalau melakukan hal yang sama. Jadi yang pertama gerakan otot. Dengan bantuan tangan mungkin telinga kita bisa remas-remas begini. Hidung kita juga kita bisa kocak-kocak begini. Kelopak mata ini semua ada ototnya, jadi kita coba lakukan ini semua. Alis juga ada, ini semua digerakkan aja, dikocak-kocak begini, gitulah. Nah, juga bisa begini untuk pelepasan. Anda akan merasa juga bahwa nanti karena aliran darah itu tertolong dengan gerakan-gerakan ini, maka sakit-sakit kepala itu akan hilang. Tapi itu bukan tujuan saya. Tujuan saya adalah untuk gerak alat-alat tubuh pada umumnya. Jadi tangan kita juga begini, kita boleh buang begini, bisa tangkap, buang, tangkap, buang, tangkap, buang, jari-jari kita begini. Jadi kaki juga begitu, ditendang-tendang, gitu, tendang-tendang, gitu, semuanya. Jadi kira-kira apa yang saya tunjukkan sekarang ini bisa ditangkap. Kita diberikan kebebasan, kemampuan untuk bebas berpikir, menanggapi ini semua dan boleh mengarang sendiri. Tetapi jangan lupa susunannya. Pelepasan, peregangan, menguatkan, dan keseimbangan. Itu 4 hal yang harus diingat. Nah, jadi sekarang saya akan tunjukkan bagaimana meregangkan otot kaki. Nah, bentuk otot manusia itu ada yang memanjang, ada yang bulat, ada yang mengepul, panjang, begitu seperti itu. Pundak sini, kaki, dan lain-lain. Dan itu semua harus kita coba meregangkan dengan gerakan-gerakan semacam ini. Jadi saya sekarang mau meregangkan otot kaki saya. Nah, ini tungkai atas, ini tungkai bawah. Nah, dengan melakukan ini, coba pelan-pelan kita mengetahui kekuatan kita, terutama usia lanjut. Kita coba ini pelan-pelan tidur. Kedua tangan ini memakai untuk membantu kita. Boleh kita menarik, pindah, tarik lagi, terus duduk. Ya, itu satu. Dalam sikap duduk ini kita coba pegang ini. Pegang ini. Maka otot-otot kita ini akan teregang.
dan itu akan merasa sakit. Sakitnya, rasa sakit hanya sementara. Nah, kita sekali lagi mengetahui kekuatan kita sehingga kita lakukan itu sebisa mungkin, semampu mungkin. Itulah. Ya, jadi itu jadi ujung jari kita. Nah, pada saat yang sama juga otot perut kita ini betapa kecil atau besar penumpukan lemak di sekitar ini juga ikut terbakar kalau kita bergerak. Kita perlu meregangkan otot perut ini. Ya, kadang-kadang kita bisa lakukan ini, kemudian taruh tangan di belakang, lalu kita angkat perut ini ke atas. Gitu. Itu satu. Ya. Nah, kemudian ini kita sudah dalam gerakan untuk meregangkan. Kita lipat kaki begini ke kiri dan ke kanan, lalu tarik ke atas, maka otot yang bundar itu di bokong kita, di bagian bahasa kasarnya itu pantat, itu juga akan tertarik, akan teregang. Jadi angkat begini. Ya, ganti lagi, tarik lagi. Maupun dalam sikap tidur gini, angkat ke atas, Anda semua akan merasa sesuatu terjadi di belakang ini. Ya, itu. Hanya banyak sekali latihan yang kita bisa buat di sini. Nah, saya hanya kasih contoh kali ini untuk meregangkan otot-otot tubuh kita. Ya. Kemudian dalam sikap duduk, baik kaki di sini ataupun di pinggir tempat tidur, ini pun bisa kita lakukan peregangan. Meregangkan ini. Satu, otot-otot belakang punggung kita. Begini. Atau ke bawah. Mencapai titik yang terjauh. Sejauh mungkin kita lakukan itu. Sehingga otot punggung kita tertarik. Ya, itu. Lalu kaki bisa dibuka lagi, lebih berat lagi ini. Semakin jauh, semakin berat. Tapi lakukan itu. Ini sekalian otot perut juga ikut teregangkan. Ya, gitu. Kemudian dalam sikap ini bisa angkat kaki begitu. Gitu. Turun lagi, regang lagi. Nah, jadi sejauh ini ada contoh-contoh untuk meregangkan otot-otot. Nah, untuk tangan sekarang kita angkat begini ke atas. Turun lagi. Naik lagi. Ya. Kalau di belakang ada dinding begini, kita coba melihat langit-langit sejauh mungkin. Lihat loteng itu sejauh mungkin. Coba sejauh mungkin menyentuh apa yang ada di belakang kita. Gitu. Coba sentuh. Itu. Turun lagi, angkat lagi. Mungkin untuk usia kita sekali dua kali sudah capek, sudah rasa sakit. Jadi sekali lagi kita mengetahui kekuatan tubuh kita sesuai dengan usia kita. Tapi ini contoh, jadi angkat gitu, ke atas. Lalu bisa juga melihat kalau ada tembok yang dekat dengan kita, misalnya kita bisa ke sana sentuh ke kiri, sentuh ke kanan, sentuh ke belakang, ya. Jadi yang berikut kita datang kepada menguatkan otot kaki, otot paha, otot punggung, otot perut, lengan, semua ada latihannya di tempat tidur. Jadi gunanya tempat tidur dan alat-alat rumah tangga yang lain itu untuk berfungsi sebagai alat pengaman. Supaya kita jangan jatuh dan kita pakai untuk latihan tubuh. Jadi selama di tempat tidur ini saya mau coba tunjukkan
bagaimana menguatkan semua otot yang ada. Ya, jadi untuk otot kaki misalnya. Jadi saya sekalian dengan menggerakkan pergelangan. Nah, ini punya masalah sendiri. Lutut ini sepanjang hidup kita dari anak-anak mulai belajar, baby mulai belajar berjalan itu ya kira-kira 12-14 bulan usianya. Ya, setelah merangkak dia coba berdiri, jatuh lagi. Sejak saat itu lutut ini punya tanggung jawab yang berat sampai kita usia tua. Oleh sebab itu kita harus memperhatikan, harus membuat lutut ini tetap segar, bukan tetap sehat, tetap segar. Jadi caranya ya tangan satu di sini kita begini dulu. Jadi mata jangan lihat ke bawah. Kalau mata kita lihat ke bawah kita akan jatuh. Kita harus pandang, angkat kepala sejauh mungkin supaya keseimbangan kita juga ikut terlatih. Jadi angkat, lihat, angkat, beberapa kali, sudah cukup. Ya, itu menguatkan. Jadi bisa juga kita untuk otot kaki kita balik lagi, berdiri. Kalau tempat tidur lebih tinggi lebih baik. Jadi kita jadi begini, usahakan bisa dengan ujung ujung telapak kaki kita, tangan tetap di sini, kita angkat turun. Mata jangan begini jatuh, harus lihat ke depan. Gitu. Ya. Jarak dengan tempat tidur jangan terlalu dekat, jadi kira-kira selebar lengan kita. Jadi ini, itu, ya, beberapa kali cukup. Nah, itu untuk kaki. Sekarang untuk lengan, ya, seperti yang saya lakukan ini, itu kita tongkat begini, otot-otot lengan kita juga ikut dikuatkan, begitu. Nah, jadi lebih dahsyat lagi, semakin jauh dari pinggir tempat tidur ini, semakin berat. Jadi kita bisa begini, angkat, begitu, angkat sekuatnya aja, ya. Juga bisa lakukan ini, 1, 2, 3, 4, ganti, 1, 2, 3, 4, gitu. Nah, kalau lebih jauh lagi, kita bisa kuatkan pundak, otot pundak ini, kiri kanan juga otot punggung kita namanya push up. Tapi kalau begini berat, jadi kita pakai gini, gitu. Lalu gitu, 2-3 kali cukup. Nah, satu waktu kalau sudah kuat, kita akan pakai lengan tangan. Jadi sejauh itu dulu saya kira contoh-contoh yang bisa dicoba di rumah. Hati-hati supaya jangan jatuh. Yang keempat adalah keseimbangan. Nah, kita pakai tempat tidur ini untuk mengetes apa kita punya keseimbangan itu sudah tersentuh untuk bisa kembali kepada keadaan normal. Jadi kaki kita dibuka selebar bahu, ya. Kemudian kita coba angkat tangan ke atas. Kemudian kaki yang kanan kita lipat begini, sandar di tempat tidur. Kemudian buka begini. Ya, coba tutup matanya. Kalau masih goyang-goyang begitu cepat-cepat buka. Tapi ini harus dilakukan.
Yang satu juga demikian. Begini, buka tangan, lihat badan masih goyang-goyang, buka mata supaya jangan jatuh. Tapi itu harus dilakukan. Contoh, ya lebih dahsyat lagi kalau bisa angkat kaki taruh di sini. Nah, itu. Ya, taruh di sini. Ya, buka, tutup, kembali. Ya, tutup, kembali. Itu keseimbangan. Banyak hal yang bisa kita buat, seperti buka gini, lalu ya, masih gini-gini enggak, gitu. Jadi kita, dan ini harus jangan di tempat bebas. Jadi kita harus ada sesuatu yang bisa kita pegang. Jadi seperti contoh yang tadi, kita begini, kalau ada sesuatu, ini bisa tahan. Selama ada tiga tempat sentuhan dari tubuh kita, kita akan selamat. Jadi saya kasih contoh, misalnya satu waktu kita perlu pakai celana pendek. Ya, kalau pakai begini, kalau masih keseimbangan masih bagus, bisa pakai gitu. Tapi kalau tidak, ya kita harus sandar ataupun duduk pakai celana pendek gitu. Itu hal-hal yang harus diperhatikan. Sebenarnya gerakan-gerakan ini adalah gerakan kita hari-hari, tetapi karena ketidaktahuan sehingga kita bisa mendapat cedera kalau tidak hati-hati. Jadi ini bagian pertama dulu saya selesaikan. Terima kasih.